Oke, selamat pagi ya teman-teman semua yang udah hadir di special training kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Em, jadi sebelum kita mulai, hari ini kita ada sedikit perubahan dari speaker, ya karena mungkin Mbak Mia bisa lihat pun lagi on the way. Jadi hari ini saya dan Coach William yang akan membawakan training pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mulai belajar tentang tribal leadership, tentang value-value seorang yang ada di dalam komunitas STI. Ya, saya pun juga ingin menyampaikan kenapa sih hari ini kita belajar tentang dua hal yang paling penting ini. Ya, jadi pertama adalah teman-teman di sini harus tahu bahwa teman-teman ini adalah leaders. Ya, teman-teman di sini itu walaupun mungkin udah punya tim ataupun belum punya tim, kalian ada leaders, pemimpin. Ya, jadi harus paham itu dulu bahwa untuk kita bisa menjadi leaders yang besar suatu hari, kita memulainya harus dari sekarang. Kalau kita tidak pernah memulai, maka kita nggak akan pernah nyampe. Ya, harus ngerti dulu tuh. Nah, terus kenapa sih kok kita hari ini ingin belajar tentang value-value STI itu apa? Karena teman-teman di sini adalah penerus generasi dari STI. Kita nggak selamanya kan selalu menjadi pionirnya, ya. Jadi teman-teman di sini mulai belajar dari sekarang. Besok pun diturunkan kepada tim, tim akan diturunkan kepada tim, di mana jaringan teman-teman pun juga akan mulai berkembang. Setuju ya? Nah, kita akan bahas di awalnya adalah tentang core value. Core value itu adalah nilai inti, ya. Jadi core value itu apa sih, teman-teman yang mungkin selama ini dipikirkan, yang diketahui tentang core value itu apa? Ya, jadi core value adalah dasar atau panduan cara kita bersikap dalam keseharian kita. Jadi misalkan di komunitas STI ini kita ada value-value, ya, ada nilai-nilai di mana itu yang kita gunakan, itu dasar guidance kita dalam menjalankan keseharian kita. Tidak hanya di dalam bisnis ini, tapi juga di kehidupan kita di bermasyarakat. Oke ya. Nah, saya ingin tahu nih dari teman-teman di sini, apa core value STI? Coba ditulis di chat. Saya mau tahu nih, ada yang masih lupa-lupa atau yang mungkin malah masih nggak tahu. Ayo, 4 values of STI. Put it in the chat right now. Yuk. Kepada nggak tahu semua lagi. Oke. Jessica, masih kurang satu. LDC, no, itu value-nya Yusana. Kita ngomongin value STI. Value STI. Yuk. Nggak apa-apa. Oke ya, jadi kita akan bahas tentang value-value di STI. Teman-teman nanti bisa catat dan juga kita pelajari lebih dalam lagi. Saya akan mulai share slide. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman mana aja yang tahu tentang value STI. Share. Oke. Inilah value STI. Oke ya. Yaitu kita punya yang namanya excellence, integrity, loyalty, and humility. Oke, nah jadi di sini kita akan mulai nih mengulas satu persatu dari value-value ini, dan teman-teman pun bisa catat, bisa mulai merefleksikan di diri sendiri, kira-kira saya sudah menganut value yang mana di dalam hidup saya. Oke, nah yang pertama adalah,
tentang integritas, di mana saya akan mulai membacakan di sini supaya teman-teman pun juga bisa dengerin dan mulai pahamin ya. Integritas itu apa? Jadi integritas itu adalah melakukan hal yang benar. Sebagai individu, integritas adalah kualitas jujur dan memiliki prinsip etika yang kuat, yaitu seperti kejujuran, kehormatan, karakter baik, dan bisa dipercaya. Sebagai komunitas, integritas adalah keadaan utuh dan tidak terpecah, yaitu sebuah kesatuan, keutuhan, kebersamaan, dan juga solidaritas. Nah, kita ada satu quote ini yang menurut saya pun juga bagus banget ya. Dengan integritas, Anda tidak perlu takut karena Anda tidak menyembunyikan apapun. Dengan integritas, Anda akan melakukan hal yang benar sehingga Anda tidak akan merasa bersalah. Nah, itu adalah esensi dari integritas. Integritas sendiri memberi Anda kebanggaan pada jiwa Anda dan kepercayaan diri. Karena Anda adalah siapa yang Anda katakan. You are who you say you are. Dan yang kedua adalah Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. You do what you say you will do. Ini adalah esensi kesesuaian dan kebebasan pribadi, yaitu tidak ada rasa bersalah, masa lalu, dan tidak ada kecemasan, yaitu yang ada di masa depan. Ya, Anda jadi bisa hidup sepenuhnya di saat sekarang, present, ya, dan bisa empower, bisa diberdayakan oleh diri sendiri, ya kan? Mengapa? Karena Anda adalah kata-kata yang Anda ucapkan. Sampai di sini teman-teman paham ya tentang integritas. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, nanti kita bisa bahas di sesi diskusi. Oke. Nah, value yang kedua adalah tentang excellence. Di mana excellence itu adalah kita melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Yaitu sebuah kualitas yang menjadi unggul atau sangat luar biasa. Ya, jadi keunggulan sebuah excellence itu tuh bukanlah kualitas perbandingan dengan kinerja orang lain, tapi melakukan yang terbaik dan tidak menerima kurang dari yang Anda mampu lakukan dalam segala hal. Ya, jadi sebuah excellence itu adalah bukanlah tindakan atau hasil, tapi itu adalah sebuah sikap, sebuah kebiasaan. Jadi kita jangan berpikir bahwa excellent itu adalah sempurna. Karena kalau kita ngomongin perfeksionis, itu orang udah banyak, oh ya saya perfeksionis. Tapi sebenarnya apakah perfeksionis itu? Perfeksionis itu tidak ada, it's not even real. Jadi itu nggak nyata. Kenapa? Karena kesempurnaan itu adalah suatu titik di mana kita itu mencapai benar-benar selesai semuanya itu sempurna. Tapi kita tahu ya, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Oke, nah jadi kita memiliki value excellent ini, yaitu proses, suatu sikap, suatu kebiasaan yang selalu kita tekankan untuk bisa menjadi ke arah lebih baik daripada kemarin, selalu memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, value yang ketiga adalah loyalitas. Nah, loyalitas ini sangatlah penting di dalam sebuah komunitas, di dalam setiap individu. Kenapa? Karena loyalitas itu kesetiaan, kita pertama pasti akan mengutamakan orang-orang terdekat kita, yaitu sebuah keluarga. Ya, kalau misalkan belum punya keluarga ya mungkin pasangan, ya kan? Tapi di mana-mana biasanya kita selalu mendahulukan adalah keluarga dulu. Dan lalu kita baru mulai mengutamakan kesetiaan kita, loyalitas kita terhadap sebuah komunitas, yaitu di masyarakat. Nah, itu adanya persahabatan dan juga menjaga relationship. Nah, jadi loyalitas itu kita perlukan. Kenapa? Karena ini adalah suatu hubungan entah dari apa yang disampaikan dari misalkan diri kita ke orang lain atau orang lain itu ke kita, bahkan juga kita itu ke komunitas, ya. Jadi kalau misalkan kita
loyal kepada seseorang, maka kita tidak akan mengatakan gosip kepada orang itu. Benar ya? Iya. Lalu kalau misalkan, orang itu pun loyal kepada kita, mereka nggak akan menggosip tentang kita. Gosip itu apa sih? Gosip itu kayak saat kita menceritakan tentang orang, tapi bukan yang kebaikan mereka. Kita tidak mengidentifikasi, tapi justru kita menceritakan hal-hal yang negatif tentang orang itu. Nah, jadi, mmm, kalau misalkan kita loyal ke seseorang, maka tidak akan adanya gosip. Tapi kalau misalkan, ada gosip, otomatis itu loyalitasnya pasti berkurang, bahkan mungkin tidak ada, ya. Jadi di sini kita mau ajarkan nih, kita mau belajar, kita itu bertanggung jawab atas 3 level gosip, yaitu seperti apa? Yang pertama, jadi jangan katakan apapun tentang siapapun yang Anda sendiri tidak siap untuk memberitahu mereka. Ya, itu yang pertama, paling penting tuh dari mulut kita sendiri. Yang kedua adalah jangan biarkan orang lain mengatakan apapun kepada Anda tentang orang lain tanpa orang itu hadir, kecuali mereka juga bersedia mengatakan di depan mereka. Jadi, misalkan kita nggambarinnya adalah ada 3 orang, ya. Satu orang bercerita tentang A cerita dengan tentang C ke B, ya. Tapi kalau misalkan yang si A-nya nggak berani mengutarakan sendiri ke C, itu berarti namanya gosip. Oke. Kalau misalkan dari A berani bercerita tentang C ke B, tapi si A juga sebenarnya mau bercerita ke C langsung, berarti ini hanya sebuah bercerita yang akan diselesaikan, bukannya gosip. Sedangkan yang nomor 3, jangan biarkan seseorang mengatakan apapun tentang orang lain yang tidak hadir, kecuali mereka bersedia untuk membicarakannya dengan orang itu secara pribadi di hadapan seorang pemimpin. Ataupun kalau misalkan di dalam komunitas SDA, yaitu ya adanya upline, ada leader, ada coaches. Ya, jadi jangan biasakan kita ini menceritakan tentang orang lain atau cerita-cerita yang mungkin aja kita juga nggak tahu kebenarannya, karena itu sebuah kebiasaan. Begitu kita kebiasaan ngomong itu seperti biasa, itu akan membuat gosip di mana-mana. Dan kalau misalkan kita tanpa sadarin sudah membiasakan untuk bergosip itu nggak apa-apa, itu efeknya itu adalah sebenarnya kalau di dalam bisnis Yusana ini adalah ke bisnis kita. Kenapa? Karena dengan kita mulai menceritakan tentang orang lain tanpa kita sadarin nih, itu udah akan menyebabkan yang namanya drama. Gosipnya mungkin kecil, tapi dari mulut ke mulut itu menjadikan dramanya besar. Ya, kalau dramanya besar, itu akan dampaknya ke bisnis kita masing-masing. Oke? Nah, saya akan berikan sedikit contoh di sini, ya kan? Misalkan kenapa sih kok gosip ini bisa dampaknya sampai ke sana? Contohnya adalah misalkan saat ada orang ini digosipin, siapapun itu ya, ada orang digosipin, gosip itu kan ngomongin hal buruk. Ya, jadi dengan menanamkan hal buruk di pikiran orang lain, tanpa kita sadarin pun, kalau pas ngomongin gosipin orang lain yang ngedengerin ini, itu kan mendapatkan informasi yang negatif. Walaupun itu sebenarnya cuma luapan emosi atau cuma sesaat. Orang yang ngedengerin ini kan posisinya kita nggak tahu. Jadi mereka akan mendapatkan pemikiran pemahaman yang negatif tentang seseorang yang lain ini. Di mana itu membuat orang lain ini menjauhi si korban yang digosipin. Ya. Jadi contoh yang mungkin teman-teman bisa lebih gampang dipahami, misalkan kita pergi ke restoran, pelayanannya nggak bagus hari itu. Terus kita ngomong, iya nih di restoran tuh nggak bagus, yang gini, yang gitu, yang akhirnya mulai nyebar kemana-mana. Orang-orang lain yang ini yang sebenarnya mau hadir atau mau datang ke tempat itu, ke restoran itu, akhirnya udah nggak jadi. Nah, kira-kira dampaknya gimana kepada restoran itu? Nggak bagus ya. Nah, jadi jangan biasakan kita menceritakan gosip ini kepada orang-orang. Ya, jadi kita harus menomorsatukan tentang adanya loyalitas. Oke. Lalu bagaimana cara menghadapi gosip? Yaitu dengan
3 arah. Kenapa? Jadi misalkan gini, kalau misalkan teman-teman nih ada yang bicara tentang ada si A yang ngomong ke si B, ya, si C dengar. Nah, si C ini akan membawa kepada upline leader. Jadi dengan kata lain, leader ini akan menjadi orang tengah yang netral, di mana kalau misalkan untuk mendengarkan dari dua belah pihak sisi untuk ngedengerin ini tadi, mana yang iya, mana yang enggak, ya kan? Jadi dengan kata lain, mereka jadi orang tengah nih. Oh, ini ternyata hanya pemikiranmu sendiri. Oh, ini ternyata hanya ini saja. Oke ya. Jadi mulai pahamin tentang gosip. Itu sangatlah dihindarkan. Oke, nah terus selain itu gimana? Kita juga punya prinsip nih di STI, di Usana sebenarnya dimanapun itu, dimana misalkan kita punya kabar baik, kita turunkan ke bawah. Tapi kalau misalkan kita punya kabar buruk, kita harus lempar ke atas, ke upline, ke leader. Nah, kenapa? Karena kita di sini diajarkan kita itu mau menjadi seorang leader yang membawa bucket of water, air, atau gasoline, bensin. Di mana kalau misalkan kita mau menjadi leader yang baik, ya otomatis dengan memadamkan sebuah drama dengan air, yaitu kita bawa ke atas. Ya, tapi kalau misalkan kita menjadi leader yang cuman asal-asalan, yang mungkin kita nggak tahu juga, bisa jadi ya apa yang kita lakukan itu adalah memberikan gasoline yang membuat drama itu jadi lebih besar dengan menceritakan ke orang-orang lain. Jadi paham ya teman-teman di sini ya, penting sekali untuk kita memiliki value nomor 3. Dan yang terakhir, value kita adalah humility. Humility adalah tentang rendah hati. Jadi seorang leader kita perlu untuk melihat orang-orang di bawah Anda. Kerendahan hati adalah ciri utama dari pemimpinan dan berarti dibimbing oleh kasih, pelayanan, dan dedikasi untuk tujuan yang lebih besar dari Anda sebagai individu. Ini tidak berarti rendah diri, kita merasa kecil, ya kan? Tapi lebih sedikit memikirkan tentang diri sendiri. Think less about yourself. Karena apa? Ego itu adalah memikirkan tentang diri kita sendiri. Ya, ego di sini adalah musuh kita sendiri. Ya, pemikiran di kepala-kepala kita yang selalu memikirkan tentang diri kita. Nah, jadi humility atau kerendahan hati adalah penawar dari ego. Oke. Kita akan masuk ke sesi breakout room. William, do you want to have anything to add on the value? Yeah, so the 4 values, you probably already says it, but the 4 values is like a compass. So we want to get success in our marriage. We want to have success with our children. We want to have success in our health, in our value, in our finances, and we want to have success with our time. So these 4 values, if you focus on them every day, your success will go faster in every area, because these are a compass to success. Oke. Nah, jadi tadi William bilang bahwa 4 value tadi itu adalah sebagai kompas kita, sebagai panduan kita kan, kesuksesan di dalam kehidupan kita dan juga kesuksesan di dalam bisnis ini. Jadi kalau misalkan mungkin kita dibilang ya udah sukses dengan cara lain pun ada, tapi dengan adanya 4 value ini itu akan membuat kesuksesan teman-teman di sini tuh akan jauh lebih cepat. So the biggest thing for all of us is avoiding drama and avoiding negative thinking. And when we focus on these values, that helps get rid of the drama and the negative thinking, so we can get success faster and have the life of our dreams. So this is the difference between the people who succeed and the people who fail. The people who fail have a negative mindset, and they're always blaming, judging, fighting, gossiping, and people won't follow people like that. That's why it's so important that we all grow and go in the same direction, which is north. And then when we go north together, we success faster together because we all have the same mindset. Oke.
Nah, jadi paling penting di sini adalah no drama, ya, hindari drama apapun itu. Kenapa? Karena dengan menghindari drama itu akan membantu kesuksesan kita tuh jadi lebih cepat. Ya, jadi orang-orang itu selalu menarik drama. Nah, begitu kita udah narik drama, kita jadi kayak involved di dramanya itu terlalu banyak. Kita nggak bisa fokus kepada bisnis kita juga. Nah, jadi apapun yang terjadi di sini kita ingin teman-teman tuh mulai menyadari di mana mulai akan ada drama itu kita berusaha hindarin. Yeah, so just every day, keep focusing on, have I got integrity in what I'm doing? Am I turning up on time? Do I honor my word? Do I ignore things and don't communicate? Am I loyal? Have I got the people around me? Have I got their back? And am I humble? Am I open to grow feedback, or do I get defensive and insecure? And am I increasing my standard each week? Am I striving for excellence? Nah, jadi dari setiap harinya teman-teman tuh bisa selalu cek dengan diri sendiri. Apakah selama ini saya udah mulai mikirin buat orang lain, untuk tim? Apakah saya udah cukup rendah hati untuk menerima feedback? Atau apakah saya udah melakukan yang terbaik untuk orang lain? Apakah apa tadi, loyalty, humility, apakah saya juga punya integritas? Ya, jadi dari 4 value ini teman-teman pun benar-benar aplikasikan pada kehidupan. Okay? Yeah. So just last thing is just start being mindful and checking in with yourself each day, where you're just checking in and looking at the 4 values and just asking yourself, am I improving in each one of these areas? And if you're improving, then you're on success track. If you're just repeating the same mistake, you're going backwards, not forward. Okay. Nah, jadi teman-teman tadi kan diajarkan lagi untuk tiap hari mengecek diri sendiri dengan 4 value tadi. Dan kita bisa lihat apakah dari hari ke hari sebenarnya kita itu mulai progressing, jadi kita kayak meningkatkan diri kita menjadi lebih baik, atau kita stuck, atau mungkin kita menjadi lebih buruk. Jadi mulai lebih mindful, lebih meningkatkan kesadaran diri kita. Okay. So kita akan masuk ke sesi breakout room, ya, di mana kita akan berikan 5 menit aja untuk teman-teman sharing nih apa yang tadi udah teman-teman pelajarin dari 4 value. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana Anda bisa mengaplikasikan di dalam bisnis Usana Anda atau di kehidupan Anda. Nah, jadi teman-teman di sini waktunya cuma 5 menit ya, kita waktunya terbatas. Lalu setiap orang mungkin juga be mindful, sadar diri kalau misalkan ada yang mau diceritain panjang lebar, tahan ya, setiap orang punya dapat 1 menit. Nah, jadi saya akan mulai masukin. And also, everybody, when they're in the group rooms, they have to put the camera on so they can communicate with each other. So it's more connection. Nah, jadi teman-teman nanti yang akan kita masukkan di breakout room juga buka kameranya ya. Kenapa? Karena kita mau ngobrol ini ya paling nggak hargai satu dengan yang lain. Jangan cuman kayak suara-suara aja kan. Kita ini kan kayak meeting, kita mau workshop ya. Okay, so Cheng, Nurieti, Ferdian, put your camera on, please. Okay. Okay. Then I'll have 1, 2, 3. Sorry, I'm setting the. That's And you got a timekeeper for each room? Somebody to keep an eye on the time? Not yet. Jadi nanti ada beberapa saya kumpulkan nih di room pertama, ada dari grupnya Cidebi yang nanti Cidebi jadi timekeeper-nya ya, untuk pastikan setiap orang punya waktu untuk sharing. Lalu dari grup kedua nanti ada Ferdian, put your clothes on, brother. yang kedua nanti ada dari leader Susi. Terus di room ketiga, so William, I'll have you also in the group with some people here. Awesome. So Nurieti, are you okay to put your camera on? Okay, 1,
1, 2, 3, 1, 2, 3, and then just bear with me just a little bit more. And Mahardi also, the camera, once we go into the breakout room. Okay, so already 5 menit ya teman-teman, jadi setiap orang berikan kesempatan untuk bisa sharing. Oke, dan nanti setelah itu nanti akan kembali lagi ke meeting room utama lagi. Oke, start now. See you soon. Bye, see you soon. Oke, so setelah ini kita akan lanjutkan tentang tribal leadership. Tribal leadership itu adalah tentang kepemimpinan suku, yaitu bagaimana pemahaman kita tentang leadership itu gimana, pemimpin kita untuk kita punya tim. Okay. William, you wanna take over on this part? All right, guys, so that was great. We've done a bit of sharing there. So that's good. You can get to start seeing why the values are so important for your life and for your business. So now we're going to have a look at the tribal leadership conversation. Nah, jadi teman-teman tadi juga udah bagus ya dibilang sama Coach William, udah bisa sharing dan bagaimana bisa lihat bagaimana untuk aplikasi di bisnis di sana dan juga di hidup kita. Nah, jadi kita akan lanjut ke tribal leadership. So building a tribe is like building a team. So we are SDI tribe, and then we're also part of USANA tribe. So there's big mother tribe, and then USANA SDI is our tribe. So this is our family. Nah, jadi membangun tim, kita ini menjadi bagian sebenarnya di tim SDI dan juga di tim USANA. Jadi membangun tim itu adalah sama kayak kita membangun sebuah keluarga. And then your job as a leader is how do you build your tribe? Because when you build your tribe for yourself, we work with you, and then we're all part of the same tribe, but you have individual tribes inside the tribe. Nah, jadi teman-teman di sini adalah kan semua leader, di mana leader itu tujuannya adalah membangun tim. Nah, jadi teman-teman tuh udah ada di dalam sebuah tim, tapi juga membangun tim-tim masing-masing. So for you to build your tribe and for us to help you, we have to get the mindset in the same direction. So everybody starts focusing on building their team and becoming attractive person. When you're attractive energy, you attract people into your tribe. Nah, jadi teman-teman pun walaupun membangun tim-tim masing-masing, dengan caranya kita kita mengarahkan bagaimana cara teman-teman tuh bisa membangun tim teman-teman sendiri ya. Jadi dengan caranya gimana saat kita membangun tim, kita tuh perlu menjadi seorang yang menarik, atraktif. Jadi di mana orang-orang tuh akan tertarik kepada tim kita. So when you're positive and peaceful and loving and just helping people, you attract more people to your business. Nah, saat teman-teman menjadi positif, juga sayang dengan yang lain-lain, itu akan membuat orang-orang itu akan tertarik kepada bisnis kita. Yeah, so we're going to look at building a tribe. So the next slide. So when you join USANA, you're dependent on your team, you're dependent on your upline to help you learn how to build the business, learn about the product. And that's why we put the team trainings in place to support you to grow your from dependent to the next slide, which is independent. Nah, jadi di awal saat teman-teman bergabung, teman-teman itu mungkin nggak tahu apa-apa. Jadi masih bergantung kepada sistem, bergantung kepada upline, di mana kita memberikan training-training itu untuk membantu teman-teman ini bisa menjadi mandiri. It's a bit like when we have our children are born and they're dependent on us as their parent. So it's the same as when somebody joins this USANA or SDI,
you become the parent to help them, but you're not alone because auntie and uncle and and tanta, we all work together to help, yeah, laki-laki and perempuan. Oke. Nah, jadi sama kayak misalkan dalam sebuah keluarga ya, waktu masih ada bayi, ada kanak-kanak, mereka itu dependent, bergantung kepada orang tuanya. Nah, tapi semuanya kita ini di dalam satu tim ini kita saling bantu, yaitu kita nggak cuman ada orang tua, tapi juga ada bibi, ada bude, ada tante, ada om, semuanya pun membantu. So the next level is interdependent. Interdependent is when we work together and go in the same direction, where you can work with more than two people. Because when people go into group dynamic, they start getting paranoid and comparing, and insecurity usually becomes very high when we're in a group dynamic. Nah, level selanjutnya yaitu interdependent, yaitu saling bekerja sama, di mana kita itu saat individu itu lebih mudah ya, karena ngurusinnya sendiri. Tapi begitu kita ada saling kerjasama dengan grup yang lain, itu terjadi yang namanya grup dinamika. Nah, itu kalau sudah terjadi adanya grup dinamika, kita akan merasakan adanya paranoid, ada gesekan, itu yang membuat kita jadi nggak nyaman. So independent is important, but if you're too independent in the beginning, it can damage your business because you become a lone wolf. You need to learn to be interdependent, where you allow people to help you and you help the other people, and we all trust each other and we're not getting paranoid and thinking too much. Menjadi independen, jadi seorang yang mandiri itu tuh bagus, tapi jangan kebablasan. Kenapa? Karena saat orang udah merasa bisa, itu akan cenderung untuk mengarah ke kayak lone wolf yang sering dibilang ya, atau lone warrior. Jadi pingin berjalan sendiri karena merasa udah bisa semuanya. Nah, padahal di sini tuh langkah selanjutnya itu adalah tentang bagaimana cara bekerja sama dengan yang lain, dengan diajarkan untuk menekan supaya saat kita di dinamika grup ini tadi nggak paranoid. And when people get paranoid and they're judging too much, they pull away from the group because they feel uncomfortable. But if you recognize you're feeling uncomfortable, you stay in the group, and then you get used to it, and then you can then grow a team because you're not worried about judging or feeling judged. Nah, jadi kalau misalkan orang di dalam grup dinamik tadi itu merasa kayak adanya paranoid, merasa nggak nyaman, merasa dihakimin, itu ya sah-sah aja gitu loh. Tapi bagaimana kita mulai menyadari perasaan-perasaan itu dan bagaimana kita bisa mendapatkan terobosan untuk nggak merasa nggak nyamannya itu lagi. Okay, so we can move on. Oke. Nah, di sini kita akan membahas 5 level kepemimpinan. Yaitu yang akan kita ambil dari buku Tribal Leadership yang ada di screen ini ya. Jadi teman-teman kalau memang ingin belajar lebih dalam lagi, suka membaca, boleh beli buku ini, ataupun misalkan mau dengerin dari YouTube, itu pun juga bisa dicari, ataupun beli audiobook. Oke. Nah, you want me to do this? Yeah. Oke. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman ini perlu tahu dulu what is tribe, kayak grup tim itu apa sih. Jadi cuma sebatas a group of 20 sampai 150 orang yang dibagikan menjadi grup-grup into more saat jadi kalau misalnya grupnya udah semakin besar itu dikecilkan jadi lebih kecil ya. Tapi itu semuanya ini adalah tribe, yaitu kayak kita punya STI kan punya besar ya kan, tapi di dalamnya tuh ada grup-grupnya juga. Nah, jadi familiar enough to have one another's contacts and say hi in the streets. Jadi di dalam sebuah tim ini tadi pun satu dengan yang lain itu masih bisa kontak satu dengan yang lain untuk say hi ya. Jadi nggak cuma diem-dieman, kenal satu dengan yang lain ya, ramah-tamah satu dengan yang lain. Lalu every organization is a tribe. Larger organization are tribes within a tribe. Nah, jadi semua organisasi itu adalah sebuah tim. Jadi yang kalau misalnya organisasi yang lebih besar, itu sebenarnya juga sama, yaitu
grup di dalam grup. Terus culture determines effectiveness. A few cultures may exist simultaneously in medium or large tribe. Nah, biasanya nih kalau misalkan grupnya udah semakin besar, maka akan terbentuk yang namanya kultur. Ya, kultur-kulturnya ya sama kayak kita punya value. Oke. Nah, ini adalah level-level kepemimpinan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu di stage pertama, itu yang biasa kita sering sebut itu adalah hidup itu menyebalkan. Ya, jadi di mana di stage ini, orang yang ada di level ini, itu dia akan merasakan bahwa hidup itu benerannya menyebalkan, like dia nggak peduli dengan orang lain, dia akan merasa secara hubungan satu dengan lain tuh kayak dia dikucilkan karena nggak ada yang cocok. Nah, tapi kenapa bisa nggak cocok? Ya karena dari behavior-nya, dari tingkah lakunya sendiri itu adalah suka bermusuhan. Nah, contoh orang-orang di sini tuh contohnya kayak misalkan kayak drug dealer atau pencuri, di mana mereka tuh nggak mikirin tentang orang lain sama sekali. Di sini yang mereka pikirin adalah egonya sendiri. Oke, nah yang kedua adalah hidup itu menyebalkan. Di mana di sini orang-orang yang ada di level 2 dia memiliki ego seorang korban. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan dia ini sudah termasuk nih di dalam sebuah komunitas, tapi dia merasa kalau misalkan dia kok lebih baik ya, kok dia lebih baik ya, mulai iri, ada irinya dengan orang lain. Kenapa kok dia diperhatikan jauh lebih baik, kok saya nggak diginiin. Nah, jadi dia merasa kayak menjadi seorang korban. Jadi karena dia, saya menjadi seperti ini. Karena dia, saya menjadi seperti ini. Itu adalah orang-orang yang ada di level 2. Jadi ketidakbisaan di diri sendiri itu direfleksikan karena A, karena B, karena saya nggak diginiin, saya nggak digituin. Nah, itu adalah di level 2. Dengan di level 3 adalah saya hebat, Anda tidak. Nah, kebanyakan nih orang-orang yang kalau misalkan udah mulai masuk di komunitas, udah mulai diajarin, dikasih training, dan udah mulai bisa bagus nih, mulai merasa egonya naik, merasa oh saya bisa, oh saya hebat. Ya, jadi yang mungkin awalnya dependent udah mulai jadi independen, nah mulai egonya naik, arogannya naik. Nah, lalu behavior-nya yaitu suka berjuang sendiri. Saya udah bisa kok, saya nggak perlu kamu. Itu berarti leadership-nya masih di level 3. Sedangkan kalau misalkan naik lagi nih ke level 4, yaitu kita udah nggak mikirin tentang diri sendiri, tapi udah mulai memikirkan tentang tim, di mana yaitu diperlukan adanya saling bekerja sama. Karena nggak cuma saya sendiri yang hebat, tapi semuanya, kita semua hebat. Ya, jadi mau jadi tim player. Nah, sikapnya bagaimana di sini? Yaitu dengan cara bangga dengan adanya tim kita sendiri. Ya, jadi karena semuanya ini sama-sama hebatnya, otomatis kita majunya bersama. Nah, sedangkan level yang kelima, yaitu hidup itu indah. Jadi udah nggak ada lagi kayak, oh ini saya punya tim aja nih yang bagus, ya kan? Walaupun itu level di leadership 3, tapi sama aja nih masih orang-orang itu masih kayak naik turun levelnya. Kenapa? Karena mungkin bisa mikir, oh ya, tim saya ini udah paling bagus, tim sana jelek. Nah, itu mah juga turun lagi ke level 3 ya. Tapi kalau misalnya kita naik ke level 5, itu tuh justru semuanya itu bagus. Kita semua adalah luar biasa. Jadi nilai positifnya itu tinggi, entusiasnya tuh sepanjang waktu. Kita melihat semuanya itu adalah positif. Oke ya. Terus, nah, kita mau bahas nih lebih dalam lagi. Ya, jadi dengan waktu kita straight to the point aja, yaitu tahap pertama, yaitu hidup itu menyebalkan, di mana orang-orang di tahap ini berpandangan bahwa hidup itu menyebalkan. Mereka merasa terkucilkan dari orang lain dan pahit hati terhadap dunia yang dinilai tidak adil. Mereka mungkin pernah terlibat dalam pelecehan fisik atau mungkin secara verbal ya dimarah-marahin yang terlalu parah, dan juga terlibat di kayak adanya pengrusakan ataupun juga kayak pencurian, nggak mikirin orang lain, masuk ke dalam geng gitu ya. Nah, lalu juga orang dalam tahap ini berbicara seolah-olah hidup telah memperlakukan mereka dengan buruk. Maka mereka dapat melakukan apapun untuk bertahan hidup. Nggak mikirin orang lain sama sekali, pokoknya saya sendiri dulu yang harus bisa hidup. Ya.
Lalu kata-kata yang kita biasa sering ketemuin di sini adalah hidup itu tidak adil dan lakukan apapun itu untuk bisa bertahan hidup. Itu adalah orang-orang yang ada di level 1. Sedangkan orang-orang yang ada di level 2, orang pada tahap ini percaya bahwa hidup saya itu menyebalkan dan mereka tidak cocok dengan grup manapun. Masuk sini ditolak atau masuk situ mungkin nggak cocok lagi, masuk situ ada yang nggak cocok lagi, ya. Terus mereka melihat bahwa orang lain memiliki kekuatan dan hal yang baik dalam hidup, sementara mereka tidak. Ya, dalam hati mereka marah dan frustasi, juga menyalahkan orang lain karena tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Dan mereka sangat yakin tidak ada pilihan lain dan itu harus dijalani. Jadi kayak ya udah apa adanya ya. Kata-kata yang sering ditemui yaitu ini tidak dapat dibantu. Ya, nggak janji ya, nggak berani janji ya. Terus juga itu melawan peraturan atau kita diperas nih. Nah, jadi sayangnya nih kebanyakan dari orang-orang yang di level 2 ini mulai naik ke level 3, tapi mereka pun menjadi tipe manajer yang selama ini mereka benci. Ya, karena mungkin secara kepribadiannya masih belum siap, tapi mereka saat dinaikkan ke level 3 menjadi udah mulai bangga, arogannya keluar. Nah, itu sebenarnya kita bisa melihat refleksi sendiri. Oke. Yang ketiga adalah saya hebat dan Anda tidak. Ya, di mana di sini orang pada tahap ini percaya bahwa mereka itu hebat. Ya, tetapi yang lain tidak hebat. Mereka terlibat mereka terlibat info di dalam sebuah grup, ya kan? Mereka juga bersemangat, ya kan, mengejar hasil dan melakukan pekerjaan dengan luar biasa. Namun itu semua tentang kemenangan pribadi. Orang bertindak seperti prajurit tunggal, lone warrior. Karena tadi yang disebut kan, udah bisa mandiri, saya bisa segalanya sendirian. Nah, terus juga terus-menerus frustrasi oleh kekurangan waktu dan dukungan. Ya, bagaimana orang semuanya dikerjain sendiri? Oke ya. Lalu bahasanya pun juga berpusat kepada saya or I ya. Terus untuk saya, misalkan me, saya juga kan. Nah, terus juga milik saya. Jadi semuanya berpusatnya adalah saya. Dan kalimat seperti kayak beberapa orang saja yang dapat menyamakan keterampilan saya. Atau jika mereka mencoba lebih keras, mereka akan berhasil. Jadi kita di sini memikirkan yaitu saya the best. I am the best. Yang lain tuh biasa aja. Lalu sebagai contoh, seorang pemimpin yang mengontrol informasi dan keputusan dengan membentuk sebuah komunikasi antara dua orang, itu kayak secara kayak jaringan hub ya, dimana satu orang ini ngobrolnya ke banyak titik, tapi itu hanya kayak seakan dua orang, ya. Terus cara berhubungan ini pun memberi kesan mereka memiliki kontrol. Tapi sebenarnya dengan cara komunikasi ini pun juga memakan banyak waktu dan energi karena harus kayak mikirin satu gitu. Nah, lalu selain itu, sebelum memasuki tahap 4, setiap pemimpin di tahap 3 mengalami rasa kayak mendadak disadarkan dulu nih, perlunya mengubah bahasa dan perilaku mereka yang akan mengarah ke terbentuknya sebuah suku, sebuah tim. Nah, jadi kebanyakan orang yang udah di level 3 untuk bisa naik ke level 4 itu harus mulai mendadak kayak ada kesadaran bahwa oh saya nggak bisa nih kayak gini terus. Karena kalau saya mau bertumbuh harus tahu dulu bahwa kita memerlukan yang namanya kayak perubahan dari cara kita bicara, yaitu kita nggak mikirin tentang saya lagi, tapi harus mulai mikirin tentang orang lain. Nah, dan juga bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Ya, di mana kita udah mulai ngerti dari mindset dulu bahwa kita mikirkan orang lain, maka perilaku itu pun juga akan mengikut. Banyak sekali orang-orang stuck di level sini ya, teman-teman ya. Jadi mulailah cek kepada diri sendiri masing-masing dari level 1, 2, dan 3 kira-kira teman-teman itu ada di level mana. Nah, jadi di STI dengan adanya 4 value ini yang menjadi kompas, menjadi kayak panduan untuk kita bisa menjadi lebih baik, itu akan sangatlah membantu untuk kita dari berpindah nih dari level
3 untuk bisa ke 4 dan ke 5 lebih cepat. Kenapa? Karena 4 value yang ada di dalam SDI ini, itu bisa diaplikasikan kepada kita, seorang individu untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, tapi kita juga bisa menggunakan value ini untuk orang lain di sebuah tim. Ya, jadi kita nggak cuma ngomongin antara individu lagi tentang, oh saya berarti jujur kepada orang ini, hanya orang ini saja. Tapi kita harus mulai belajarnya di sini melihat adalah sebuah tim. Karena kan kita satu tim di SDI, yaitu kita harus bisa melihat integritasnya, tanggung jawabnya kita terhadap sebuah tim, itu harus nomor satu. Jadi bedanya antara level leadership di 1, 2, 3 itu kadang-kadang masih mikirin diri sendiri, tapi kalau di level 4 dan 5 yang dipikirin itu adalah tim, yaitu orang lain dulu itu yang pertama. Ya, jadi secara integritas, integritas sebuah tim itu adalah menjadi suatu unit yang bagus, yang sehat. Ya. Loyalty, loyalty kepada tim. Di mana kalau misalkan ada ngomong lagi tadi tentang gosip ya kan di sebuah tim, ya bagaimana kita bisa meresolusikan ya. Kita bisa bahas dengan para coaches atau para leaders, tapi enggak justru diceritain kemana-mana, karena itu berarti tidak ada loyalty terhadap tim. Oke, tentang humility juga, kesadaran diri untuk mau rendah hati, mau mendengarkan apa yang dibilang dari tim. Jadi enggak cuman karena ngedengerin, oh iya karena ini dia coach, oh iya karena dia ini upline atau leader, saya harus mendengarkan. Tapi yang lain-lainnya nggak didengerin. Nah, humility ini sangat penting untuk kita pun growing, karena semua orang yang kita temuin itu bisa memberikan masukan yang baik untuk kita. Oke. Lalu dengan excellence pun juga sama. Excellence terhadap sebuah tim, yaitu kita memberikan yang terbaik untuk tim. Jadi nggak hanya untuk orang-orang tertentu, tapi kita beneran mindset-nya adalah tim. Lanjutnya yang keempat adalah kita mulai mikirin tim, yaitu kita hebat. Nah, tahap ini tentang tim dengan nilai dan tujuan sama yang di-sharing-kan itu adalah bersama. Ya, jadi setelah mengalami sukses pribadi di tahap ketiga, orang di tahap ini siap untuk bisa berpartnership, untuk bermitra, di mana mereka bangga dengan suku atau tim mereka sendiri. Mereka percaya kita ini semuanya hebat. Ya, lalu fokus bahasanya di sini adalah kita. Keputusan diambil dari nilai, value, ya, informasi dan partner atau tim untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan secara bersama. Lalu sebelum masuk ke tahap 5, Anda harus memperkuat 3 aspek di dalam tahap 4 ini juga, yaitu dengan cara kayak memperkuat tim melalui nilai inti core value dengan tujuan yang mulia. Jadi kita naikkan level lagi dengan tujuan yang mulia, nggak hanya sharing tentang core-nya aja. Jadi ini termasuk mengidentifikasi value Anda, nilai Anda, ya, menjadikan value itu menjadi sebuah sikap perilaku di tim. Jadi kayak tadi yang kita sharingkan di sini ya. Jadi misalkan kita ngajarin tentang value, bagaimana value-value itu bisa menjadi kompasnya teman-teman untuk bisa dilakukan di dalam tiap harinya, di dalam keluarga, di dalam bisnis juga. Ya, jadi dengan menyatukan tim dengan tujuan mulia, yaitu kalau kita di Usana berarti ya menginginkan untuk semua orang itu menjadi lebih sehat. Lalu membangun jaringan melalui hubungan 3 orang. Okay. Nah, jadi di sini yaitu wait, sorry, I'm a little bit forgot with this one. William, I need your assistance on this part. On the stage 4, that we are building the network through 3 people relationship. Oh, so what happens is that's the interdependent. So you're working together. So your teamwork. So we is us, right? So it's not I. The level 1, 2, and 3 is I, yeah, which is me. That's why there's drama. Once we change the mindset to we and we work together in threes or more, we are loyal, we're helping each other, and everybody gets success faster because they're working teamwork, okay. not I. Okay, thanks. Nah, jadi di sini kita bisa ngelihatnya ya, kalau misalkan tahap 1, 2, dan 3 tadi itu adalah tentang I, tentang saya, individu.
Dimana kalau kita meloncat ke 4 kan tentang sebuah grup. Kalau kita cuma ngomongin hubungan antara 2 orang, yaitu masih individu, saya dan kamu, benar kan? Tapi kalau misalkan 3 orang atau lebih, berarti itu kan lebih ke arah kita. Jadi pemahamannya di situ, yaitu menjaring pemikiran itu adalah bertiga atau lebih, di mana semuanya ini adalah sebuah grup yang mensupport satu dengan yang lain. Nah, lalu yang aspek ketiga yaitu mengembangkan strategi tim menggunakan 5 bagian model yang disediakan, yaitu tadi itu ada tahap-tahapnya ini tadi, untuk ngerti dulu nih bagaimana sih kita ingin mengarahkan tim kita. Karena untuk timnya jadi lebih besar, memang kita harus bisa tahu dulu arahnya ini mau dibawa ke mana. Nah, lalu yang kelima adalah hidup ini indah. Di tim di tahap kelima fokus lebih dari sekedar hanya mengalahkan saingan dan memenangkan kayak pangsa pasar untuk memperluas dampaknya terhadap dunia. Jadi fokusnya itu nggak cuman kepada kita lagi, maksudnya kita yang sebatas kayak tim, tapi lebih ke arah dunia, lebih besar lagi impact-nya ya. Jadi bahasa mereka berpusat pada potensi tidak terbatas dan bagaimana bisa membuat sejarah. Ya, sementara orang di stage 5 sering terlihat menjadi seorang pahlawan karena kelihatannya mulia sekali. Mereka tidak mendambakan pusat perhatian sebenarnya, karena memang secara mindset-nya itu adalah untuk dunia. Mereka berfokus pada nilai global yang melampaui individu atau organisasi. Sebagai contohnya adalah value dari IDEO. IDEO ini adalah perusahaan inovasi dan desain di Amerika. Mereka punya value, yaitu kolaborasi antara satu dengan yang lain. Ya. Sedangkan value-nya Apple, perusahaan teknologi di Amerika, itu adalah desain yang elegan. Jadi dengan mereka punya value itu adalah untuk secara mikirin yang ada di pikiran mereka adalah dunia, semua orang. Lalu ada perusahaan Amgen. Amgen ini adalah perusahaan biofarmasi yang ada di Amerika yang konsepnya adalah value-nya adalah bersikap etis. Etikalnya itu harus tinggi. Kenapa? Karena ini hubungannya sama bio, kehidupan. Nah, jadi di tim di tahap 5 dapat berkolaborasi dengan tim lain yang digerakkan oleh value, oleh nilai. Jadi tidak hanya dengan tim yang memiliki nilai sama tok, tapi ada yang lebih tinggi lagi. Jadi penulis buku ini, Tribal Leadership, itu percaya bahwa tim yang berada pada tahap 5 ini adalah tim masa depan di dalam sebuah bisnis. Walaupun sebagian besar perusahaan itu tidak bertahan di dalam tahap 5 itu dalam jangka yang panjang. Karena biasanya tuh orang-orang akan loncat dari 4 ke 5, 5 ke 4. Ya kan? Jadi itu kadang masih fluktuatif kayak naik turun. Dan jadi mereka kan kembali ke tahap 4, misalkan adanya peluang pasar baru ya kan. Jadi mereka ada kompetisi, mereka jadi turun ke 4 lagi, hanya khusus untuk tim mereka sendiri ya. Tapi tidak dimungkinkan sekali untuk tinggal di tahap misalnya di level 4 dan berulang kali tadi itu adalah naik turun di level 4 dan 5. Nah, kita nanti akan masuk ke sesi diskusi lagi setelah 5 menit. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dibahas adalah bagaimana level kepemimpinan bisa membantu Anda di dalam bisnis Yusana atau kehidupan Anda. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hidup Anda 5-10 tahun ke depan bila Anda dapat empower, berarti kan berdayakan orang lain versus kalau misalkan hanya diri sendiri. Ya, jadi 2 pertanyaan ini kita akan bahas lagi di breakout room. Jadi teman-teman paling enggak selama tadi itu dari level 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman bisa mulai cek pada diri sendiri nih. Kira-kira teman-teman lagi ada di mana nih? Apakah hanya di level di 2, di 3, atau mungkin udah ada di 4 yang berusaha ya kan? Tapi intinya mulailah cek diri teman tuh ada di mana, lalu mulai mikirin nih gimana dengan level kepemimpinan ini bisa membantu teman-teman di bisnis ini. Okay, so William, do you have anything to add before we go into the breakout room? Yeah, just you've probably said it, but the 5 levels are a compass also, because it shows you where you've been in your history, where you are right now, and what you need to do to get to where you need to be. This is like rocket fuel for success. Most people in the whole world don't know about this
They just go through life, don't know their level 1, 2, 3, 4, or 5. So the key is, this is a mindset that's going to set you apart from the people around you, which makes you more effective because knowledge is power. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat nih di tribal leadership level kepemimpinan ini juga menjadi kompas kita, panduan kita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan kita tahu, kita bisa lihat nih, kita ini sekarang ada di mana. Mungkin kemarin kita pernah ada di level 2, ya mungkin sekarang kita lagi belajar untuk masuk ke level 3, ya kan? Atau mungkin udah ada di level 3, masih struggling untuk bisa naik ke level 4. Nah, tapi di sini teman-teman dengan mulai tahu, kita bisa meningkatkan, kita tuh mau bertumbuhnya, membawa bisnis kita atau di dalam keluarga kita sendiri itu maunya ke level yang mana. Karena dengan banyak sekali orang-orang di luaran itu sebenarnya mereka nggak tahu adanya 5 level kepemimpinan ini, ya. Jadi mereka nggak tahu kalau selama ini tingkah laku mereka yang mereka lakukan tuh adalah di mungkin di level 1 atau di level 2 atau di level 3, mereka nggak tahu. Karena secara individu itu kalau nggak kita ajarkan, ya otomatis mereka nggak tahu kan. Nah, jadi kita ini berikan nih roadmap-nya, kompasnya kepada teman-teman bagaimana sebenarnya di dunia ini tuh ada level-level dan kita bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik. So success really comes from an awakening process, like becoming conscious of a blind spot. So this is a blind spot, which means we can't see it, but once we can see it, we start becoming responsible and we can grow our consciousness, and then it makes us more effective when we're influencing other people to help them with Usana. Nah, jadi dalam hidup ini kita sadar ya, maksudnya ada hal-hal yang kita sadari, ada hal-hal yang kita tidak sadari, yang disebut blind spot. Jadi blind spot itu adalah suatu yang kita nggak sadar, kita kadang sering lakukan, tapi orang lain tuh bisa lihat, tapi kita sendiri nggak pernah tahu. Nah, jadi dengan kita tahu seperti ini, kita juga bisa mulai, kalau udah mulai sadar tentang diri kita sendiri, oh saya ada di level sini, saya karena tingkah lakunya seperti ini, nah saya mau berubah ke level yang lebih baik, berarti harus ada tingkah laku yang lainnya yang perlu diterapkan. Nah, kita juga bisa membantu ini untuk orang lain. Balik lagi ya, kita di sini kan mengajarkan teman-teman untuk berpikir kepada orang lain. Jadi bagaimana kita membantu orang lain untuk bisa menjadi lebih baik juga. Karena mereka mungkin juga nggak sadar. Jadi balik lagi, kita mulai membantu orang lain, di mana ini dampaknya kalau kita di dalam Usana, dengan kita membantu tim kita untuk sadar di mana mereka, di mana value-value SDA bisa diaplikasikan di hidup mereka, di bisnis mereka, maka tim teman-teman di sini akan berkembangnya jauh lebih cepat. Oke. So that's why when we humility and the 4 values, when we share and show you feedback, we're not judging you. We're trying to show you your blind spots so you can become more self-aware, so you can get success faster. But sometimes when we're insecure, we take it as judgment and taking it personal. But we need to be secure and trust each other, not take it personal, because that's what most people do. But that's why most people are not successful, because they're insecure and they take everything personal. Nah, ditambahkan lagi dari tadi 4 value di STI, salah satunya yaitu humility, yaitu rendah hati ya. Jadi di saat kadang-kadang kita ada yang memberikan feedback, kalau posisinya kita lagi tenang, lagi secure, ya aman, itu kita bisa melihat itu adalah feedback. Gunanya adalah untuk membantu kita supaya lebih berkembang. Tapi di saat kita lagi posisinya nih insecure, kayak nggak merasa aman, kita akan melihat itu sebagai sebuah judgment, sebagai kayak penghakiman. Wah, kamu gini, gini, gini. Yang masuk ke kepala tuh negatif semua. Nah, kalau misalkan udah negatif, otomatis makanya akan sulit sekali untuk orang itu bisa berkembang. Karena saat kita memiliki hati yang rendah hati, kita bisa menerima feedback, kita bisa mulai melihat nilai positif yang ditambahkan kepada kita. Karena hal-hal yang diinfokan ke kita biasanya itu adalah sebuah blind spot-nya kita. Ya kan? Dengan diberikan feedback, gini loh, ini kamu di sini rada kurang, kamu bisa ditambahkan seperti ini. Kenapa tujuannya? Arahnya adalah kebaikan bersama, supaya menjadi lebih baik.
Orang-orang di luaran yang kalau nggak punya rendah hati, nggak terima feedback, kesuksesan mereka itu bisa dibilang tuh sangat kecil. Karena balik lagi, saat kita berhubungan dengan orang lain, 4 value yang kita punya itu sangatlah ngefek sekali ya. Oke. Fantastic. Alright, jadi teman-teman udah dilihat ini pertanyaan yang ada di screen, diingat kita masuk ke breakout room lagi selama 5 menit. Nah, dengan grup teman-teman yang sama ya. Jadi kita berikan 5 menit dari ada Cidebi, saya masukkan Cicing, terus So what's the questions in English? the question in English. Hold on. How is the leadership, the level and the tribal leadership can help you in this Usana business and in your life? Okay. And then the second question, how is your life 5 to 10 years in the future if you can empower others versus if you just empower yourself? Fantastic. Let's do it. Yeah. Excited. Okay, I'm adding this one into your. Okay, I'll see you in 5 minutes. Okay. Jadi kembali lagi dari semuanya yang kita ajarkan hari ini, itu kuncinya adalah ke interdependent, yaitu di mana kita diajak untuk memiliki sebuah tim, kita menjadi seorang leader yang juga bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Makanya seperti contoh di grup ini, kita nggak semuanya itu hanya di kayak satu jaringan saya punya sendiri, tapi justru saya pun ada crossline, tapi kita semua ada di dalam STI. Kita harus bisa bekerja sama dengan antara satu leader dengan leader yang lain. Nah, ini sekilas aja ya. Jadi di kita Life is Sucks yaitu level 1 itu tuh sebenarnya hanya ada sekitar 2%. Ya, sedangkan yang My Life is Sucks itu banyak sekali orang-orangnya yaitu masih mulai mempelajari ini gimana sih, di dalam sebuah grup dinamika. Tapi banyak juga yang ada di level 3. Banyak orang-orang tuh stuck di level 3 karena udah merasa udah bagus. Dan mereka tuh kadang merasa bahwa mereka tuh udah sampai di posisi yang seharusnya. Oh ya, saya berarti udah bisa semuanya nih. Berarti saya sudah selesai. Nah, padahal levelnya tuh hanya masih di 3. Kita perlu level keempat, kita perlu level kelima. Yang dimana mentoknya tuh di level 5, yaitu secara mindset, secara pikirnya kita tuh beneran udah ke orang lain. Nggak cuman ke diri kita sendiri. Karena di level 3 itu masih di level saya sendiri ya. Jadi kayak saya yang baik, yang lain enggak. Tapi kalau misalkan udah mulai mikir bahwa semua orang itu mempunyai kualitas-kualitas yang berbeda, kita bisa melihat dengan perbedaan itu mereka ada kelemahan, ada kekuatan. Nah, tapi kita bisa lihat mereka ini adalah orang-orang yang hebat, itu berarti kita udah mulai naik level lagi. Pola pikirnya udah berubah. Kita mikirin tim, nggak cuma diri kita lagi. Bagaimana bisa bekerja antara satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, jadi kita bisa belajar juga. Ini yang untuk yang bagian ini teman-teman bisa di screenshot ya. Jadi bagaimana sih untuk bisa naik level? Nah, karena apa? Orang-orang yang misalkan contoh ada di level 2, itu kalau misalnya kita menceritakan tentang level 4, mereka bahasanya tuh nggak akan connect, mereka nggak akan ngerti. Kenapa? Karena mereka aja masih mikirin diri sendiri. Bagaimana kita langsung ajak mereka mikirin tentang orang lain? Nggak nyambung. Jadi biasanya orang yang masih ada di level 2 tentang kayak hidupnya sendiri aja sucks, menyebalkan, kita akan mengajak orang itu untuk bisa naik ke level 3. Di mana bukannya hidupmu itu menyebalkan, tapi sebenarnya kamu bisa untuk belajar ini, belajar itu, supaya menjadi lebih baik. Nah, saat orang udah mulai bisa lebih baik, akan mulai merasakan bahwa, oh ya, saya baik, saya bagus, ya kan? Tapi semenjak itu, misalkan mau dinaikin lagi ke level 4, baru mereka bisa lebih paham bahwa
kebaikan mereka itu bisa dibagikan juga untuk orang lain, di mana orang lain juga bisa belajar mendapatkan ilmu-ilmu yang kita punya. Oke, saya ulang lagi, buku ini presentasi hari ini kita ambil dari buku Tribal Leadership. Ya, ini adalah bukunya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Coach William, do you have anything to add? Can you go back to the other slide? Yeah. Then the one before that. So this here, so when you're talking, this is great. So you want to screenshot this and read it. This teaches you how to talk to people. Dewey's probably told you that anyway. Yeah. So the key is this here is such an important slide, because when you're talking to people, if you're talking to a level 1, this is how you talk to them. So you get them to break ties with gang or people going in the wrong direction and hang out with positive people. And then if you're talking to a 2, this is what you say. This will help you influence people to come on the journey with you. But you need to recognize which level their language, and then how to encourage that level, because only you can hear one level above. And then this is going to help you grow your confidence and your self-awareness dealing with people. So this conversation is a very important conversation. So we're going to keep using this as you get your training, because when you master yourself and influencing people, your income and your happiness will increase to the next level. Mm-hmm. So it would be good just to take some people sharing in the group to finish off. Oke. Yeah. Jadi tadi yang dibilang sama Coach William juga sama yang udah saya bilang di awal, ya kan, teman-teman di sini adalah untuk bisa tahu nih seperti gimana caranya kita bisa membantu prospek kita ataupun orang lain yang kita bantu itu untuk bisa naik level. Nah, mungkin Coach William buka untuk sharing. Mungkin ada maybe 2 people because I'm running out of time. Yeah. 2 orang aja yang bisa sharing, mungkin semenit 2 menit. I put in the chat kalau ada yang mau share apa yang didapat, 1 atau 2 hal yang didapat dari training ini dan gimana itu bisa ngebantu teman-teman mengembangkan bisnis sana maupun dalam kehidupan sehari-hari. And first I want to acknowledge Dewi. Thank you so much. You've done such a great job, great training. And also Coach William, who endlessly always think about what's best for us and how we could be a better person. Thank you so much. Thank you. Thank you. And thank you as well, Mia, because you've trained people in this before. And I know you and Dewey were working together to organize this. So I really appreciate everything that you're doing. And this is Mia and Dewey, if you can see, are a prime example of they put all their time in, their free time, even though if you're not in their business, they're serving everybody, but it's not even financial benefit because it's not about the money. It's about the attitude that we are all together and it's not about the money. When you think this way, you make money because you're a team player. Everybody you meet is your brother and sister. Every day you meet the person, the stranger, just remember that's your brother or your sister, and how would you treat them? And then you automatically become thoughtful and caring to everybody you meet, and your business will explode. You're not like ego. I'm going to get something from you, or I get nothing from you. If I don't get anything, I don't care. That's the mindset that keeps people broke and no money. Mm-hmm. Great. Well, Dewey, see if you can remember that one. Okay. Just try all I can, and then Mia can also fill in. For sure. Jadi tadi yang dibilang sama Coach William adalah contoh yang kelihatan banget hari ini adalah kerjasama dengan Coach Mia. Di mana saya sama Coach Mia sendiri ini pun juga kayak crossline ya. Jadi dengan kita mau ngerjain membantu tim ini, kita nggak secara financial benefitnya tuh kita nggak ada. Karena kan ini maksudnya untuk kita sendiri itu pengerjaan untuk tim.
Jadi di saat kita mulai nih memberikan lebih untuk orang lain, itu akan melatih sebenarnya diri kita sendiri juga untuk kita bisa attract orang lain kepada bisnis kita. Mungkin aku mau nambahin bahwa aku percaya banget apa yang kita taruh di dunia itu akan kembali ke kita. Jadi just be good, do good, and everything will be taken care of. Jadi itu yang juga salah satu yang aku pelajarin dari STI. Aku lihat mentor-mentor kita, leader-leader, coach-coach tuh kayak mau orang susah banget diomongin, mau orang udah kabur-kaburan, mau orang nggak ada income-nya, tapi mereka tetap tolong. Mereka nggak, mungkin poin saya nggak nyampe ke William, tapi sampai sekarang saya setiap minggu selalu di coaching William, karena saya tahu William kerja bukan untuk uang, tapi William kerja untuk kebaikan yang intinya adalah apa yang kita taruh di dunia nanti adalah apa yang kembali ke kita. And then the thing is, focus on the money, and you chase the money runs away. If you focus on loving people, serving them, and being a team player with everybody you meet and become a we, not an I, your success and money will increase faster because you're adding more value to people when you meet them. Not what can I get, it's what can I give. Different mindset. Nah, jadi, sorry, I was just reading on the chat. Mbak Mia, can you help? Jadi fokus di mindset dan gimana apa yang kita punya bisa kita pakai untuk nolong orang. Karena sebenarnya yang kita kerjain adalah serve. Karena kalau kita ngejar uang, uangnya lari. Tapi kalau kita berbuat baik, kembali lagi ke kita. So I just want to acknowledge everybody for being here. I want to acknowledge Dewi and Mia and everybody for your leadership, right? Everybody here is a leader and important, and you're a leader in your family, you're a leader in your community, and you're a leader with SDI and USANA. So we appreciate everything that you're going through, dealing with children, dealing with your job, your husband, your wife, it's just, there's lots to juggle, but people who are successful, they get better at this. So you are all getting better every week. So give yourself a pat on the back and be patient with yourself. I love myself. I'm getting better. It's not I'm bad and I should be perfect. No, 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 no. Okay. Thank you Coach William, thank you juga Coach Mia, thank you juga kepada teman-teman. Jadi hari ini trainingnya ya beneran untuk kita sendiri ya, untuk dapetin ilmu dari teman-teman. Dan ini direcord, jadi nanti teman-teman kita akan sharingkan lagi, bisa ditonton ulang, karena dengan mulai paham tentang value-value, tentang level leadership, itu akan sangatlah membantu bisnis di teman-teman di bisnis di USANA. Oke, request Coach William, take foto. Satu lagi. Buka kameranya, kita foto dan kita akhiri meeting hari ini. Yuk. All right, so everybody, so Rizka, Joko, put your camera on. Pak Joko. Joko. Belum mandi. Loh, nggak apa-apa Pak, buruan. Mandi, keep the camera off. Jangan. Oke, kita hitung 3 ya. 1. Funny face. Oh, funny face. Oke. Let's do it, funny face. 3. Oke, great teman-teman. Terima kasih semua. Thank you Coach William, Coach Mia, and everyone. Love you guys. Makasih, great Mbak day. Devi. Thank you, Coach. Thank you, Welcome. Mia. Thank you all. Thank you, everyone. Bye. Thank you.